Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita dulu berdoa. Siapa yang mau mimpin? Ayo, Bu. Ya, lihat maju ke depan, nak. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas hari yang Kau masih berkati kami, Kau menolong kami. Tuhan, aktivitas kami dan kami serahkan ke dalam pengasihan. Ini doa kami Tuhan atas segala susah kami di masa kami berada Kau lindungi. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih untuk Yeni. Baiklah, Ibu akan mengabsen. Dan yang pertama, Erna, Nita, Mega, Rasmenda, Evon, Lucy, Julita, Yeni, Selin. Ya, berarti semua hadir ya. Materi kita pada hari ini yaitu iman dan percaya. Bisa kan diperhatikan di depan? Iman dan percaya. Benar? Iman dan percaya. Ya. Siapa yang tahu apa pengertian iman? Siapa yang tahu? Iya, Evon, apa pengertian iman? Menurut kamu, apa itu pengertian iman? Iman menurut saya merupakan bukti dari segala sesuatu. Iya, tepuk tangan untuk Evon. Siapa lagi yang tahu apa pengertian iman? Gak ada yang tahu? Ya, pengertian iman dalam PL itu, perjanjian lama itu adalah berpegang teguh. Itu bisa kita lihat di Alkitab kita bahwasanya iman itu dapat ditunjukkan ketika kita berpegang teguh kepada sesuatu. Menurut perjanjian baru, kita buka dulu Alkitabnya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Siapa yang nggak bawa Alkitab? Saya, Bu. Kenapa? Ketua kelasnya. Ketua kelas. Ya, minggu depan siapa yang tidak bawa Alkitab, Ibu kasih hukumannya. Hafalan. Ya, kita buka Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, berarti di dalam perjanjian baru bahwa iman itu ketika kita percaya dari segala sesuatu, berarti kita itu udah mengimaninya. Contohnya gini, kita percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Seperti itu. Ketika kita udah yakin bahwa itu adalah satu-satunya juru selamat kita percaya bahwa Yesus itu hidup dalam hati kita. Ya. Hal yang perlu kita ketahui bahwa iman itu selalu berkaitan dengan hal yang percaya. Iman selalu berkaitan dengan percaya. Ketika kita memiliki iman, berarti kita harus memiliki sebuah pengharapan. Ketika kita memiliki iman, kita memiliki sebuah pengharapan. Ya, siapa yang kenal dengan ini? Tokoh Alkitab. Abraham. Nuh. Iya. Ini adalah Nuh. Siapa yang tahu cerita tentang Nuh? Ya, saya coba dulu nak. Tahu nggak kamu gimana cerita tentang Nuh? Tentang iman dan percayanya? Untuk menampung bangsa yang dan dia tuh percaya bahwa kekuatan dan imannya itu membawakan dia untuk melindungi bangsa. Iya. Ketika dia memiliki iman, kita tahu bahwa Nuh itu membuat sebuah batra untuk di situ banyak orang untuk berlindung dari air bah, seperti itu kan. Kalau ini siapa yang tahu? Abraham. Apa? Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham. Bapak Abraham itu kita kenal sebagai bapak orang percaya. Cerita ini ketika ia belum memiliki anak dengan istrinya itu Sarah,
ia tetap percaya bahwa janji Allah itu tetap setia dan tetap ada bersama dengan Abraham beserta dengan keluarganya, seperti itu. Ketika ia sudah diberikan Tuhan seorang anak, yaitu siapa anaknya? Ishak. Ishak. Mereka juga dicobai, bahwa Abraham dicobai untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Allah untuk Persembahan. melihat bagaimana iman percayanya seorang Abraham kepada Allah. Ketika dia mempersembahkan anaknya ini, tiba-tiba ada seekor lembu sebagai pengganti untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Contoh dari ini, ketika kita memiliki iman, pasti banyak yang godaan kan? Pasti banyak godaan. Siapa yang pernah mencuri? Aku, Bu. Berbohong? Suci, Bu. Iya, mengambil hak milik orang lain, contohnya pulpennya, seperti itu. Mega, Bu. Kak Mega tadi, Bu. Mega, Bu. Nggak boleh kayak gitu. Kak ya. Mega. Nggak boleh. Mega, Bu. Ketika kita sudah memiliki iman, pasti banyak cobaan. Gitu ya. Iya, Bu. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Udah, Bu. Ya, kita membaca secara bersama-sama. 2, 3 ayat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan tinggalkan kebenaran dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat mendapatkan semua arti dari jalan. Iya. Ini dalam ayat ini kita belajar tentang memelihara iman. Bagaimana memelihara iman? Di sini dikatakan ketika kita sudah memiliki iman, kita harus memelihara imannya dengan pertama mengambil seluruh perlengkapan Allah. Itu bukan kayak perlengkapan apa-apa ya, tapi itu ada maksud tersendirinya, yaitu berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Seperti itu kita harus memiliki atau berpusat kepada Allah. Ketika kita memiliki iman, kita harus berpusat kepada Allah. Kita harus menyerahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Allah, seperti itu. Ya, ada di sini ciri-ciri orang beriman. Yang pertama itu bijaksana di dalam memposisikan keadaannya. Itu bisa kita lihat dari contoh Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ingin dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka dapat memposisikan dirinya mereka sendiri, seperti itu. Yang kedua itu tetap menghormati sosial masyarakat. Artinya ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita tetap menghargai, menghormati sesama kita. Baik itu yang muda, yang tua, kita tetap saling menghormati, seperti itu. Yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Ketika kita menerima sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita itu harus memiliki teman. Bahkan kita harus memiliki sosial yang tinggi. Ketika kita butuh sesuatu, pasti kita harus memerlukan bantuan dari orang lain. Yang keempat itu terus menjaga hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu bisa kita lakukan dengan berdoa. Ya. Siapa yang setiap hari itu berdoa kepada Tuhan? Mau makan, mau tidur, mau bangun, siapa? Siapa yang terus berdoa kepada Tuhan? Aku, Bu. Harus dilatih untuk berdoa. Itu salah satu bahwa kita memiliki iman kepada Allah.
Ya, selanjutnya itu tetap setia kepada keadaan apapun. Jangan ketika kita senang, kita Tuhan terima kasih. Tapi ketika kita mengalami kedukaan atau kita nggak ada uang, jahat kali Tuhan ini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus percaya kepada janji-janji dari Allah bahwa setiap aspek kehidupan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya, Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok yang kita kerjakan hari ini. Bagi kelompoknya ya. Kelompok biru itu perempuan Kanaan yang percaya, Matius 15 ayat 21 sampai 28, yaitu kelompoknya Evon, Erna, Yeni. Yang kelompok putih itu terdiri dari Lucy, Juwita, dan Nita. Kelompok coklat yaitu Rasmenda, Mega, dan Sally. Tadi kelompok biru itu tadi Evon, Erna, sama Yeni. Ditempel di keningnya. Kelompok putih itu Lucy, Nita, sama Juwita. Kelompok coklat itu Celine, Mega, Rasmenda, Mega. Ditempel ya nak. Aduh, pelan-pelan ya nak. Kenapa nomor 1? Dengarkan dulu, dengarkan. Coba dulu rapat. Erna rapat ke sini. Rapat paripurna. Juwita bergerak ke sana nak. Bisa sayang, bisa. Minta. Tapi oke. Sini kita akan diskusi mengenai materi kita ya. Dengarkan Ibu. Kelompok biru siapa? Ya, kalian mengerjakan mereview kembali cerita mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 24. Artinya mereview tahu kan nak? Menceritakan kembali. Ya. Kelompok putih. Ya. Kalian akan mereview kembali cerita Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ya. Kelompok yang terakhir, kelompok coklat. Ya. Kalian mengerjakan ciri-ciri memelihara iman. Ya. Ayo dikerjakan. Diskusi ya. Yang kelompok biru sama kita menceritakan kembali seperti itu. Nanti Ibu akan pilih siapa yang akan maju dari setiap kelompok. Kerjakan bagus-bagus. Nanti ini siapa yang paling bagus akan mendapatkan nilai tambahan di ujian semester. Wow. Tunggu ya, kelompok biru sama putih.
Nanti review ceritanya secara jelas, singkat, padat. Seperti itu ya. Kedua cerita ini menceritakan tentang iman dan percaya. Ketika Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit. Udah selesai? Ibu kasih 5 menit lagi. Ya Bu. Ya, Bu. Kelompok putih udah? Belum Bu. Ya, Ibu kasih 5 menit lagi ya nak. Apa yang udah? Ajarin lah. Kelompok coklat udah? Sudah, Bu. Dengar ya. Oke, Bu. Cantik itu, Bu. Pintar-pintar untuk. Nggak boleh seperti itu. Ibu bagi rata loh. Udah kelompok putih? Udah, Bu. Udah. Ibu akan milih dari setiap kelompok yang maju ya. Udah. Kelompok yang pertama yang menampilkan itu kelompok coklat. Ya, Bu. Itu yang menampilkan nomor urut 3. Tunggu dulu. Ibu dulu pilih setiap kelompok. Dan kelompok putih yang menampilkan itu nomor urut 2. Ya. Kelompok biru yaitu yang tampil nomor urut 1. Ibu akan memanggil kelompok coklat. Maju ke depan. Semua maju, Bu. Semua maju. Semua maju ya. Pasukan hampir sama. Iya. Kami persilakan kelompok coklat. Baik, teman-teman. Shalom. Salam. Kami dari kelompok coklat ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dari ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama itu adalah bijaksana dalam memposisikan diri sendiri. Yang kedua, tetap menghargai dan menghormati sesama. Yang ketiga, menerima keterbatasan dari orang lain. Yang keempat, terus menjaga hubungan dengan Allah. Yang kelima, tetap setia dalam keadaan apapun. Itulah ciri-ciri dari orang yang memelihara iman. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok coklat. Ibu persilakan duduk. Bu. Untuk kelompok putih, belum ya nak. Semuanya maju ya. Bu. Perkenalkan dulu namanya. Tadi lupa, makanya. Teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok Dengarkan. ini. Nama saya Lucy Amelia. Saya Solita Bayi. Saya Gita Rajabso. Di sini kami akan mereview kembali tentang Yesus menunjukkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, di sini ketika Yesus datang ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan
Setelahnya di sini, datanglah ke rumahku dan kesitulah. Tetapi Tuhan itu berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku ini, sebab aku ini adalah seorang bawahan. Nah, di sini setelah Yesus mendengar, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Karena di sini tadi Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, maka Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Demikianlah pemaparan kami. Terima kasih. Ya, kita untuk kelompok. Yeay. Tadi kelompok ini menceritakan ya mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Walau ia memiliki jabatan yang rendah, ketika ia memiliki imannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ia akan disembuhkan. Seperti itu. Kelompok yang terakhir itu kelompok biru. Kami Ibu persilakan melanjutkan semuanya ya nak. Perkenalkan namanya. Shalom teman-teman. Halo. Di sini kami dari kelompok biru ingin mereview atau menceritakan kembali mengenai Matius 15 ayat 21-28 mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Di sini pada saat itu Yesus beserta dengan murid-muridnya sedang pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Pada saat itu dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya berjalan di begitu banyak kerumunan. Pada saat itu salah satu perempuan Kanaan yang pada daerah itu datang menghampiri Yesus dan katanya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi pada saat itu Yesus mengabaikan perempuan itu dan juga murid-muridnya mengusir perempuan Kanaan itu. Pada ayat 24, 25, 26 dan 27 di situ perempuan Kanaan itu terus diuji keimamannya. Pada ayat yang ke-28 akhirnya ketika dia sudah selesai diuji, maka dia tetap percaya kalau Yesus akan menyembuhkan anaknya tersebut yang kerasukan setan. Dan yaitu maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendak padamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya seperti itu sembuh. Demikian hasil mereview kami. Terima kasih. Jadi semua inti dari diskusi kita ini yaitu iman dan percaya. Ya, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan. Depan Ibu kumpul ya, itu membuat sebuah puisi dan doa. Mengenai iman dan percaya kita kepada Allah. Itu bisa dibuat di kertas berwarna, dihias seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Ya, yang mimpin doa Juwita sama Lucy dulu. Bernyanyi sambil berdoa. Bernyanyi dan berdoa. Oke, sebelum kita menutup ibadah pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Bapa yang baik hati di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus di mana di siang hari ini Engkau masih memberikan berkat daripada Bapa. Kami telah selesai belajar, semua pelajaran yang tadi menjadi berkat bagi kami. Sebentar kami akan pulang Bapa, kau berkati kami dalam perjalanan kami. Balik dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Engkau